Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai utang dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Hafiz Huzaifah, yang kedua ada Dimas Ardo Prasetyo, yang ketiga ada Muhammad Hakun Mubarak, dan yang keempat ada Sehan Safrian Sihab, saya sendiri. Untuk poin yang akan dibahas, yang pertama adalah utang dalam perspektif Islam, yang kedua adalah dasar hukum berutang dalam Islam, yang ketiga rukun dan syarat berutang, dan yang terakhir ayat dan hadis yang berkaitan dengan utang. Langsung saja ke pembahasan. Utang dalam perspektif Islam. Utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dain disebut juga dengan sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Al-dain mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengambilan utang. Hal ini yang membedakan al-qard yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya. Dain lebih umum dari al-qard menurut Nurul Huda. Lalu menurut Abu Al-Qasim, kata dain berarti memberi utang atau berhutang. Dan kata al-qard memiliki arti apa yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, hutang adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Hakon, kepadanya dipersilakan. Selanjutnya adalah hukum berutang dalam Islam. Hukum utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberi utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang sangat disukai dan dianjurkan. Karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayat ini memerintahkan manusia agar saling tolong menolong sesama manusia. Hal ini dikarenakan manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Next. Yang selanjutnya adalah syarat berutang. Yang pertama ada sigot, yang berarti atau yang dimaksud sigot, akad adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fuqaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan satu lafaz yang menunjukkan maknanya seperti kata aku memberimu utang atau aku mengutangimu. Demikian pula qabul. Qabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti aku berutang, aku menerima, atau aku ridho. Kemudian syarat yang kedua ialah akad. Akad yang dimaksud adalah akad kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang memberi utang dan pengutang. Serta untuk syarat-syarat bagi pengutang ialah seperti berikut. Pertama, merdeka, baligh, berakal, sehat jasmani dan rohani, dapat membedakan baik dan buruk. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz Huzaifah, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu rukun dan syarat berutang. Rukun berutang yang pertama ada harta yang berupa harta yang ada padanya, maksudnya seperti harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama. Seperti halnya uang, barang-barang yang ditukar, ditimbang, ditanam, dan yang dihitung. Yang kedua, harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Yang ketiga, harta yang diutangkan diketahui, yang diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Lanjut.
Adapun ayat yang berkaitan dengan hutang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wa la yudarra katibu wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Tafsir dari ayat di atas ialah artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Dan hendaklah seseorang yang bertugas sebagai penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Ardo. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan utang. Hadis tentang utang piutang seperti berikut. Yang pertama, fadilah memberi pinjaman. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang memberikan pinjaman pada muslim lainnya 2 kali, melainkan nilainya seperti sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menghindari kebiasaan berutang. Rasulullah SAW mewanti-wanti umatnya dalam doa beliau agar terhindar dari tekanan utang dengan berdoa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan pemaksaan dari orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang ketiga, segera membereskan hutang. Rasulullah SAW bersabda, yang ingin lunasi hutangnya, sampai dia melunasi hutang tersebut, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, yang keempat, buruknya menunda-nunda pembayaran hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan pada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam upaya pembayaran hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia atau berutang disertai maksud akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan untuknya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, merugikannya, maka Allah akan merusak orang itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, tasamuh, yaitu toleransi dalam pembayaran hutang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. Maka beliau pun berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya. Akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dia pun menjawab, engkau telah menekannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal. Maka Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik dan dalam pengembalian hutang. Hadis riwayat Bukhari.
Dan yang ketujuh ialah tasamuh dalam penagihan hutang. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi hutang, atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Riwayat Ahmad. Yang kedelapan, mati meninggalkan hutang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya masuk surga. Yaitu yang pertama, bebas dari sombong, yang kedua dari khianat, dan yang ketiga dari tanggungan hutang. Sahabat Ibnu Majah. Baik, untuk kesimpulannya, ada 2 jenis hutang, yaitu dain dan qard. Hutang dain ialah hutang yang tidak ada tambahan dan murni dikembalikan sebagaimana pada saat dipinjam. Sedangkan hutang qard ialah hutang piutang yang dilakukan pada perbankan. Hal ini merupakan pembayaran yang memiliki unsur bisnis. Bagi seorang muslim yang terpaksa berutang karena suatu hal, maka hendaklah ia memperhatikan utang tersebut. Jangan sampai utang memiliki faktor utama yang bisa di perhitungan nanti. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim harus menjadi pribadi yang hati-hati dalam bermuamalah, khususnya utang tersebut. Semoga kita dapat terbebas dari segala jenis utang dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa saat sedang melakukan kegiatan muamalah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Syukran lakum ila itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. N.